Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala dzikral mauti minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyat, amma ba'd. Penjelasan tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Rupa keduanya himpitan kubur dan sisa perkataan tentang siksa kubur. Ada 3 pendapat para ulama tentang pertanyaan malaikat munkar nakir. Satu pendapat yang mengatakan bahwa pertanyaan itu menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi man rabbuka wa man nabiyyuka. Si mayit ini diberi oleh Allah ilham untuk bisa menjawab dengan bahasa Arab, bisa paham dengan bahasa Arab itu. Ada pendapat yang kedua dari ulama bahwa munkar dan nakir itu menanya manusia yang dikubur itu dengan menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu. Yang ketiga, ini yang lebih kuat, lebih banyak diambil pendapatnya, bahwa malaikat munkar dan nakir itu menanyakan kepada yang dalam kubur sesuai dengan bahasa orang tersebut. Ini kalau orang Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau orang Arab bahasa Arab pertanyaannya, kalau orang mana misalnya orang Cina bahasa Cina, sesuai dengan apa mayit ini bahasa yang bisa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkaru walil akhar nakir. Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fin nabi. Fa in kana mu'mina qala huwa abdullah wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fayaqulani in kunna la na'lamu annaka taqulu dhalik. Fayaqulu da'uni arji'u ila ahli fa ukhbirahum. Fayuqalu lahu nam fayanamu kanaumatil arus alladhi la yuqizuhu illa ahabbu ahlihi ilaih hatta yab'athahu Allah min marji'ihi ila dhalik. Wa in kana munafiqa qala la adri kuntu asma'un nasi yaquluna syai'a wa kuntu aqulu fayaqulani in kunna la na'lamu annaka taqulu dhalik. Thumma yuqalu lil ardi ilta'imi alayhi fatalta'imu alaihi hatta takhtalifa fiha adla'uh fala yazalu mu'azzaban hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dzalik. Artinya, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka datang kepadanya 2 orang malaikat di dalam kubur. Yang hitam lagi biru. Yang salah satu dari keduanya disebut munkar dan yang lain disebut nakir. Munkar dan nakir. Artinya sama-sama aja munkar nakir itu. Artinya orang yang tidak pernah dikenal, orang yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Munkar dan nakir. Malaikat munkar nakir, malaikat yang kita kada pernah melihat dan membayangkan sebelumnya.
Kedua malaikat itu berkata kepadanya, mayit yang dikubur tadi, apakah yang kamu katakan tentang Nabi? Apa yang kamu katakan tentang Nabi? Kalau ia orang mukmin, yang dikubur ini orangnya beriman, maka ia menjawab, beliau adalah hamba Allah. Nabi itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau ini orang beriman, bisa menjawab demikian. Maka kedua malaikat itu berkata, sesungguhnya kami mengetahui bahwa kamu akan mengatakan yang demikian. Jadi malaikat, kami ini sudah tahu sebenarnya bahwa engkau ini akan bisa menjawab. Sudah ada alamat-alamatnya, ini orang bakal bisa menjawab pertanyaan kami. Kami sudah tahu bahwa engkau ini akan bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu hamba itu berkata, si mayit ini berkata, biarkanlah aku kembali kepada keluargaku, maka aku mengabarkan kepada mereka. Si mayit ini izinkan aku hendak balik ke keluargaku. Aku hendak mengabarkan kepada mereka bahwa aku sudah ditanya dan sudah berhasil menjawab pertanyaan itu. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah. Maka hamba itu tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak membangunkannya selain keluarganya yang paling dicintainya, sehingga ia dibangkitkan oleh Allah dari tempat tidurnya itu. Jadi orang yang beriman setelah selesai berhasil menjawab pertanyaan munkar nakir itu, maka dia tinggal lagi menunggu hari kiamat akan dibangkit oleh Allah. Nah, berapa lawas ini menunggu di kubur itu tergantung orangnya. Bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, dia menunggu hari kiamat itu seperti orang yang bangun guring, yang belum puas dengan guringnya. Atau pada artinya itu. Bagi mereka yang beruntung, yang beriman kepada Allah, mereka setelah habis menjalani pertanyaan, mereka disuruh guring, belum puas guringnya dibangkitkan. Artinya hari kiamat terjadi. Lain halnya dengan orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak maksiat. Nah, itu mungkin merasa ribuan tahun menunggu terjadinya hari kiamat itu, mereka mendapat siksa Allah di dalam kubur itu. Dan kalau hamba itu orang munafik, maka ia menjawab, ujar malaikat bertanya, apa yang kamu katakan tentang Nabi? Orang munafik menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku mengatakannya. Aku mendengar orang mengatakan bahwa Nabi itu adalah ini. Ujar orang kayak itu, aku pun ikut mengatakan demikian. Nah, lalu kedua malaikat itu berkata, sesungguhnya kami mengetahui bahwa kamu mengatakan demikian. Kemudian dikatakan kepada bumi, merapatlah atasnya. Lalu bumi menjadi rapat atasnya sehingga berselisih tulang-tulangnya di dalamnya. Maka ia senantiasa disiksa sehingga dibangkitkan oleh Allah dari pembaringannya. Nah, jadi setiap siksa kubur yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti yang diterangkan oleh Imam Ghazali pada minggu-minggu yang lalu itu. Ada 3 perkara. Nah, ini contohnya kan tadi orang kafir itu begitu kada dapat menjawab pertanyaan dihimpit oleh kubur.
sehingga tulang selangkanya itu terselisih, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, dihimpit ramuk ya kita. Nah, apakah ramuknya itu ramuk bujuran enggak atau kayak apa? Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa memang kayak itu ramuk bujuran. Cuma itu terjadinya di alam sana, alam barzakh. Kita yang dalam dunia ini buka jadi kubur tuh kita kadang melihat ini awaknya ramuk. Orang tuh dikubur, orang kafir misalnya dikubur 2-3 hari kita bongkar kuburnya, mungkin tubuhnya kada ramuk. Nah, itu kejadian itu terjadi di alam sana, alam malakut. Sedangkan kita ini hanya bisa melihat tentang alam syahadah. Atau bisa juga orang yang di alam kubur ini disiksa sedemikian rupa dengan siksa yang sangat pedih. Nah, macam apa siksanya itu kita membayangkan. Diberikan contoh, nah, siksa macam orang yang dihimpit sehingga terselisih tulang selangkanya. Walaupun semua itu kada terselisih, cuma sakitnya sama. Nah, digambarkan, dicontohkan supaya kita bisa merasakannya siksa itu dengan kayak terselisih selangka, kita bayangkannya kayak apa sakitnya. Nah, macam itulah sakit yang diderita oleh orang kafir di dalam kubur itu. Walaupun kejadiannya batang tubuhnya tetap utuh, tapi rasa yang didapatnya sakit itu sama dengan sakitnya orang yang terselisih selangkanya itu. Nah, sama halnya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang beriman dalam kubur. Dilapangkan kuburnya 70 hasta. Nah, kita buka kuburnya kada pinagana 70 hasta. Nah, itu mungkin bahwa mata kita kada bisa melihat alam barzakh, alam malakut, atau bisa juga si orang dalam kubur ini dapat kenikmatan keluasan yang diumpamakan dengan dalam dunia ini keluasan 70 hasta. Nah, yang dirasakan oleh mayit ini, walaupun kada kenyataannya 70 hasta, cuma dirasakan kepada si mayit itu luasnya kubur seperti luasnya 70 hasta. Nah, jadi macam itu. Dari Atha bin Yasar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, kaifa bika iza anta mutta? Pantalaka bika qaumuka faqasu laka thalathata azru'in bi dhira'i wa shibrin, thumma raja'u ilaika faghassaluka wa kaffanuka wa hannathuka, thumma ihtamaluka hatta yad'uka fih, thumma yahilu 'alaika at-turab wa yadfinuka, fa idza sarafu 'anka ataka fattanal qabr munkaru wa nakir, aswatuhuma karra'dil qasib wa absaruhuma kalbarqil khatib, yajurrani ash'arahuma wa yabhasanil qabra bi anyabihima, patal talaka wa tartaraka, kaifa bika inda dzalika ya Umar?" Faqala Umar, "Wa yakunu ma'i mislu akli al-an?" Qala na'am. Qala idzan akfika huma. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar Ibnul Khattab, bagaimana denganmu apabila kamu meninggal dunia, lalu kaummu pergi, lalu mereka mengukur bagimu 3 hasta pada 1 hasta, kubur 1 kali 3 hasta dan sejengkal. Kemudian mereka kembali kepadamu lalu memandikanmu, mengafanimu, dan memberi obat yang tidak menyegerakan rusak tubuhmu. Kemudian mereka membawamu sehingga meletakkanmu di dalamnya. Kemudian mereka menimbun tanah atasmu dan menanammu. Lalu apabila mereka pergi daripadamu, maka datang kepadamu 2 malaikat pembawa fitnah kubur, yaitu Munkar dan Nakir.
yang suara keduanya seperti petir yang menggelagar, dan pandangan keduanya seperti kilat yang menyambar. Keduanya menarik rambut keduanya dan menyelidiki kubur dengan gigi taringnya. Maka keduanya mengejutkanmu dan mengacaukanmu. Bagaimana denganmu pada waktu itu, wahai Umar? Nabi bertanya kepada Umar, bagaimana wahai Umar, nanti kamu di dalam kubur itu didatangi dua malaikat yang menanyakan macam-macam, bentuknya seperti ini. Umar menjawab, apakah bersamaku seperti akalku sekarang? Apakah di kubur itu aku masih diberi akal seperti dalam dunia ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menjawab, ya. Umar berkata, jikalau demikian maka aku cukupkan engkau bagi keduanya. Ujar Umar, kalau aku dalam kubur itu ada akal seperti di dunia ini, aku akan bisa menghadapi kedua malaikat itu. Aku akan mampu menghadapi kedua malaikat itu, asal aku diberi akal seperti di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi artinya kalau dalam dunia ini kita mengakui, mengimani bahwa Allah itu Rabbi, Muhammadun Nabi, Quran imami, Ka'bah kiblati, segala macam itu kita mengimani, kita percaya, kita bisa mengucapkannya. Kalau itu masih ada akal di dalam kubur, maka itu akan kembali kita bisa menjawabnya. Tapi kalau dalam dunia kita sudah kada bisa menjawab itu, dalam dunia kita sudah meragukan itu, dalam kubur pun kita akan demikian juga. Ini tergantung keadaan dalam dunia. Andai kata dalam dunia kita ditanya, oleh siapa jua pun yang menakuni lawan kita. Dalam dunia siapa jua pun yang bertanya kepada kita, seseram apapun orangnya, seangkar apapun orangnya, bertakun lawan kita, siapa Tuhan engkau? Allah aja kita. Nah, di situ pun kita akan bisa menjawab demikian. Nah, ini jar Umar, ini di kubur itu adalah masih akal kayak sekarang nih. Ya Nabi ada. Kalau macam itu, ya Umar, aku pasti bisa menjawab. Nah, terhadap pertanyaan munkar dan nakir tadi. Misalnya lawan pedang, lawan gergaji, maancang, siapa Tuhan engkau? Siapa kita menjawab? Nah, bila kita menjawab Allah, dalam kubur pun kita akan bisa menjawab Allah. Nah, kalau kita sudah dalam dunianya ragu-ragu, kada bisa menjawab itu, tentu kita akan kesulitan di situ. Dalam keadaan kita huru-hara dalam dunia, misalnya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan susah, ditakuni, ditanya siapa Tuhan engkau? Bila kita bisa menjawab Allah, dalam sana pun kita bisa menjawab Allah. Macam apapun seramnya malaikat munkar dan nakir itu. Kalau dalam dunia kita misal dalam keadaan takutan, dalam keadaan susah, ditakuni siapa Tuhan engkau? Ada kau menjawab kita karena dalam keadaan takutan nih. Nah, di sana pun apalagi kayak itu juga artinya. Kayak itu juga. Nah, ini adalah nas yang jelas bahwa akal tidak berubah dengan kematian. Akal tidak berubah dengan kematian. Jadi orang mati itu bukan orang hilang akal kada. Orang mati hilang akal kada. Orang mati tetap akalnya seperti di alam dunia ini. Akal tidak berubah dengan kematian. Hanya saja badan dan anggota-anggota badan berubah. Nah, kalau mata kada berfungsi lagi, tangan kada berfungsi lagi, bibir kada berfungsi, semuaan anggota tubuh itu kada berfungsi lagi. Tapi kalau akal kada mati. Nah, akal kada berubah dengan kematian itu. Maka orang yang meninggal dunia itu berakal. Orang yang meninggal dunia itu berakal.
memperdapati, lagi mengetahui dengan kepedihan-kepedihan dan kelezatan-kelezatan sebagaimana dahulunya. Jadi akal kita merasakan sesuatu waktu hidup dalam dunia ini, walaupun kita sudah mati, akal tetap bisa merasakan itu. Tidak berubah sedikit pun dari akalnya. Dan tidaklah akal yang memperdapati itu anggota badan ini, tetapi ia sesuatu yang batin, yang tidak ada baginya panjang maupun lebar, bahkan yang tidak terbagi-bagi pada dirinya sendiri. Akal itu ya, kayak apa ngaran akal itu? Akal itu kadang-kala diukur berapa panjangnya, akal itu berapa lebarnya, akal kadang-kala dibagi-bagi. Macam misalnya tangan kalau diputong-putong. Nah kalau akal kadang-kala dialah yang memperdapati segala sesuatu. Dan jikalau bertebaran anggota-anggota badan manusia semuanya, dan tidak tersisa selain bagian yang memperdapati yang tidak dapat terbagi, niscaya manusia yang berakal dengan kesempurnaannya itu berdiri serta kekal. Walaupun manusia dicancang ramuk awaknya, dihambur ke situ kamari bagian tubuhnya, akal tetap utuh. Akal kada terganggu dengan demikian. Dan ia si akal begitu pula setelah mati dengan kematian. Sesungguhnya bagian itu tidak ditempati oleh kematian, akal tidak ditempati oleh kematian, dan tidak datang kepadanya oleh tiada. Nah, akal itu begitu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, dia akan ada selamanya. Sesudah diadakan oleh Allah, akal itu dikekalkan oleh Allah. Muhammad Ibnul Munkadir berkata, telah sampai kepadaku bahwa orang kafir dikuasakan atasnya dalam kuburnya binatang yang buta lagi tuli, di tangannya ada cemati dari besi, pada kepalanya seperti bulu leher unta yang memukulinya dengannya sampai hari kiamat. Binatang itu tidak melihatnya maka menjaganya. Binatangnya buta, hantam tarusnya. Dan binatang itu tidak mendengar suaranya maka ia menyayanginya. Tolong, ini kada mendengar, binatangnya buta tuli. Tugasnya hanya untuk mengazab ini orang kafir. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila mayit diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang saleh datang mengepungnya. Kalau mendatanginya dari arah kepalanya, binatang azab hendak mendatangi si mayit dari arah kepalanya, maka datanglah bacaan Al-Quran menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah kedua kakinya, maka datanglah berdirinya untuk mengerjakan salat. Datanglah salatnya menjaganya. Dan kalau mendatanginya dari arah tangannya, maka kedua tangannya itu berkata, demi Allah, sungguh ia membuka aku untuk sedekah dan berdoa, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Dan kalau mendatanginya binatang itu dari arah mulutnya, maka datanglah zikirnya dan puasanya. Dan begitu pula salat dan sabar berdiri di suatu arah. Lalu berkata, adapun sesungguhnya aku jikalau melihat kerusakan, niscaya aku pemiliknya. Nah, ujar si amal-amal saleh ini, apapun yang datang mengganggu kepada ini mayit, aku akan menjaganya dari segala arah, segala penjuru. Sufyan Ats-Tsauri berkata, membela daripadanya amal-amalnya yang saleh sebagaimana seseorang membela daripada saudaranya, istrinya dan anaknya. Nah, kayak apa kita membela kawan kita, membela anak kita? Kalau ada orang menyerang dari belakangnya, kita halangi, datang dari muka kita jaga. Kemudian dikatakan kepadanya pada waktu itu, mudah-mudahan Allah memberkatimu dalam tempat tidurmu. Maka sebaik-baik kekasih adalah kekasih-kekasihmu, dan sebaik-baik sahabat adalah sahabat-sahabatmu, yaitu amal-amal saleh tadi. Amal saleh itulah sebaik-baik sahabat kita. Amal saleh itulah sebaik-baik kekasih kita. Karena hanya itulah yang bisa
menjaga kita sampai kita ke alam kubur, sampai masuk, menjaga dari segala macam gangguan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu jenazah. Lalu beliau duduk di atas kepala kuburan, kemudian beliau memandang kepadanya, kemudian beliau bersabda, yudghatul mu'minu bihaza dagtatan turaddu minhu hamailuhu. Artinya dihimpit seorang mukmin dalam ini himpitan yang dikembalikan daripadanya muatan-muatannya. Ujar Nabi, orang yang dalam kubur ini adalah orang yang dihimpit. Nabi kita orang yang diberi Allah kemampuan untuk melihat alam barzakh, alam malakut, alam-alam lainnya itu. Sehingga beliau melihat apa yang ada dalam kubur, lalu beliau bisa mengabarkannya kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri dagtah, bahwa bagi walau salima aw naja minha ahadun lanaja Sa'd bin Mu'adz. Artinya, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Seandainya seseorang selamat daripadanya, niscaya selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat besar, sahabat yang mana jenazahnya turun 70.000 malaikat ikut menyembahyangkannya. Begitu Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, arsy Allah tuh bergoyang karena gembira menerima kedatangan rohnya. Kan luar biasa nih Sa'ad bin Mu'adz. Tetap beliau pun merasakan himpitan kubur itu. Jadi jar Nabi, andai kata orang yang ada selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz ini selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun dihimpit oleh kubur itu. Yang selamat dari himpitan kubur ini hanya para nabi, dan ada seorang umat Nabi yang selamat, yaitu Fatimah binti Asad, mamanya Sayyidina Ali. Itu selamat dari himpitan kubur karena waktu meninggal dunia, wafat, itu Nabi sendiri yang menggali lubangnya dan Nabi sendiri yang berbaring di dalam kubur itu beberapa waktu sebelum jenazah diturunkan ke dalam kubur itu. Sehingga hanya ada satu umat Nabi yang selamat dari himpitan kubur, yaitu seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib radhiyallahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Zainab anak Nabi. Zainab ni bini Nabi ada, anak Nabi ada. Nang bangaran Zainab ni. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ia adalah seorang perempuan yang sering sakit. Maka Rasulullah SAW mengikuti jenazahnya. Maka keadaan beliau tidak menyenangkan kami. Ketika kami sampai di kubur, maka beliau memasukinya dengan pucat wajah beliau. Lalu ketika beliau keluar, maka cemerlanglah wajah beliau. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, kami melihat dari engkau suatu perkara. Waktu engkau masuk kubur, kami lihat engkau pucat. Begitu keluar dari kubur, kami lihat engkau gembira. Maka dari apakah demikian itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, zakartu dagdatabnati wa shiddata azabil qabri fa ataitu fa ukhbirtu anna Allah qad khaffafa anha wa laqad dhugitat dagtatan sami'a sautaha ma bainal khafiqain. Artinya, ujar Nabi, begitu aku masuk ke dalam kubur tadi, aku pucat kelihatan, aku ingat akan himpitannya, akan himpitan kubur
himpitan anak perempuanku dan kerasnya siksa kubur. Lalu aku mendatanginya, maka aku diberitahu bahwa Allah telah meringankan daripadanya. Dan sungguh ia telah dihimpit dengan himpitan yang didengar suaranya ulih apa yang di antara timur dan barat. Jadi banyak hadis yang mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia beriman kada beriman, taat kada taat, takwa kada takwa, itu dihimpit oleh kubur. Himpitan ini ada dua. Satu, himpitan kubur dalam arti kasih sayang. Yang kedua, himpitan kubur dalam arti kemurkaan. Nah, manusia ini diciptakan Allah berasal dari tanah. Wa minha khalaqnakum. Dari tanahlah dari Tuhan kami ciptakan engkau. Nah, manusia ini asal dari tanah. Nah, sekian tahun manusia ini hilang dari tanah. Begitu mati, manusia kembali ke tanah, kembali ke ummihim, kembali kepada ibunya. Kembali kepada ibunya. Nah, orang yang lawas hilang, begitu kembali kepada ibunya, itu pasti akan dipeluk oleh ibunya. Nah, kan manusia dari tanah, ibunya manusia adalah tanah, asal dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, begitu manusia ini kembali masuk ke dalam tanah, tanah pasti akan menghimpit manusia ini, pasti akan merangkul, karena ini anak nang lawas hilang nih. Nah, kalau anak ini hilang dalam keadaan baik, anak ini hilang dalam keadaan taat, maka bumi si ibu ini merangkulnya dengan rangkul kasih sayang. Pisit juga ragapannya, cuma ragapan kasih sayang. Nah, kalau anak ini anak yang durhaka, anak yang jahat, lawas hilang, durhaka kepada ibunya, begitu dia kembali dipeluk dia oleh ibu, cuma pelukan dengan pelukan yang penuh dengan kemurkaan. Nah, jadi setiap orang manusia itu pasti dihimpit oleh kubur, karena tanah itu adalah ibu asal kejadian dari segala manusia. Berkata sebahagian ulama bahwa himpitan kubur itu bagi orang beriman itu termasuk kafarat zunub juga, termasuk penghapus dosa juga. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka misal dalam dunia ini melakukan dosa-dosa dan kada sempat tobat kepada Allah sehingga dosanya tak bawa mati, dalam kubur dia dihimpit yang sakit oleh kubur. Nah, itu jadi kafarat dosa kepada orang ini, sehingga kini di akhirat mengurangi dosanya. Termasuk dalam hal yang menghapuskan dosa adalah kafarat zunub. Jadi para ulama mengatakan ada 9 perkara yang bisa menghapuskan dosa. Ada 9 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini. Yang pertama dengan tobat istighfar. Tobat dan istighfar. Kayak apapun kita dosa banyaknya, kalau sudah kita tobat istighfar kepada Allah dengan benar-benar, maka itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, amal saleh. Nya banyak bisi dosa, cuma nya banyak juga bisi amal saleh. Nah, banyak bisi amal baik, banyak bisi dosa, banyak lagi amal kebaikannya. Sehingga waktu ditimbang kina amalnya kalah amal kejahatan ini, hapus, hilang. Banyak amal baiknya. Nah, jadi amal-amal baik itu ada hitungannya. Kalau dihitung di akhirat kina banyak nang baik daripada yang jahat, maka yang jahat akan hancur, akan binasa dapatnya amal kebaikan itu. Yang ketiga, orang yang dibalakkan oleh Allah di dalam dunia dengan musibah-musibah dan dia sabar menghadapinya. Nah, dalam dunia kita musibah, baik musibah diri, musibah harta, musibah keluarga, musibah apapun yang dalam dunia membuat hati kita sedih,
membuat hati kita sakit, itu penebus dosa. Kalau kita sabar dan ridha menerima cobaan Allah itu menghapus dosa juga. Nah yang keempat ya tadi yang kita maksud nih, himpitan kubur. Ini meninggal dunia nih, kada sempat tobat, kada sempat minta ampun kepada Allah, beramal baik kada banyak juga. Dalam dunia bilang kada biasa dapat musibah, orang ini makmur aja. Nah, dikubur kita dihimpit oleh kubur. Nah, himpitan kubur itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman itu. Asal beriman aja orangnya. Asal beriman kepada Allah. Nah, jadi dihimpit kubur, sakit dihimpit kubur. Nah, sakitnya itulah yang menyebabkan dosa-dosanya bisa terhapuskan dengan itu. Yang kelima, seseorang itu bisa selamat, bisa terhapus dosanya karena kawan-kawannya, keluarganya mendoakannya dan memintakan ampun kepadanya. Orang ini banyak dosa, kada sempat tobat, amal saleh kada banyak, masuk ke dalam kubur, dihimpit, masih belum selamat juga, cuma orang banyak mendoakannya. Nah, orang banyak mendoakan kepada si arwah ini, nah, ya Allah ampuninya, ya Allah sayanginya. Beribu-ribu orang misal mendoakannya. Di antaranya ada yang diterima oleh Allah doa-doa itu. Nah, selamatlah orang yang dalam kubur ini. Nah, ini selamat dengan berkat orang lain. Berkat orang lain. Nah, anak aja bisa-bisa lagi. Misalnya kuitan banyak salah, kuitan banyak dosa, kuitan kata tiba amal salih, sidin mati. Nah, anak aja bisa-bisa lagi berpikir kayak apa supaya sidin selamat. Tiap hari kah didoakan atau disuruh orang kah mendoakan, nah itu akan bisa menyelamatkan di akhirat. Yang keenam, atau orang-orang yang hidup ini menghadiahkan pahala amal kepadanya dalam kubur itu. Menghadiahkan pahala amal. Yang hidup ini baca Yasin, tonton baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kayaknya pulang ada membaca Quran, ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah Fulan bin Fulan. Berdoa tapinya, imbahnya tuh. Nah, kayaknya bersedekah, ya Allah jadikanlah pahala sedekah itu untuk Fulan bin Fulan. Kebanyakan yang mengirimi ini akhirnya selamat juga yang di dalam kubur itu. Ya, termasuk orang-orang yang semasa hidupnya ada beramal jariah, masuk itu. Termasuk. Yang ketujuh, orang yang dibalakan Allah di padang mahsyar. Nah, orang yang beriman ini di padang mahsyarnya sengsara, huru-hara di padang mahsyar. Padahal beriman kepada Allah, cuma banyak dosanya. Beriman cuma banyak dosa, kada sempat tobat, kada sempat banyak beramal saleh. Orang mengirimi lawaninya kada ada, anaknya kada tahu-tahu lagi. Nah, sehingga di akhirat orang ini mendapat kesusahan huru-hara di padang mahsyar. Nah, huru-hara padang mahsyar itu pun kayaknya akan berguna mengurangi dosa kita di timbangan amal itu. Yang kedelapan, orang yang dapat syafaat Nabi. Nah, orang ini orang jahatnya bagaimana? Cuma banyak dosanya. Banyak. Tapi kayaknya di akhirat ini dapat syafaat Nabi, ya selamat dah. Nah, yang kesembilan, atau dia dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Padahalnya banyak banget dosanya, banyak banget kesalahannya. Cuma begitu di akhirat dia dapat rahmat dari Allah, maka selamatlah dia. Nah, jadi ada 9 macam perkara itu yang bisa menyelamatkan seseorang yang di masa hidupnya banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang ke-8 tentang sesuatu yang diketahui dari keadaan orang yang meninggal dunia dengan mukasyafah di dalam tidurnya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم